Indonesia hebat. Bangun tidur beribadah olahraga. Dengan belajar makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Kita semua anak Indonesia hebat. Nah, kita belajar sejarah Tuguni'ih. Coba kita cari videonya. Pakar sejarahnya ngarannya Bapak Hairin Najrin. Dari diketiknya di Telaga Langsa, kemudian dibawa oleh satuan khusus ke ini, kemudian ini beliau menandatangani daripada naskah proklamasi hari Divisi 4 itu. Dari Republik Indonesia. Proklamasi di Pusat Hari Pertahanan Kalimantan pada tanggal 17 Mei. Baca kalau melewati. Proklamasi. Jadi sejarahnya tadi apa? Tuguni'ih itu tanggal berapa tuh kelihatan tuh? Nah, jadi itu proklamasi Kalimantan bergabung dengan NKRI. Apa kepanjangannya NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, jadi sebelum itu Kalimantan masih berpisah, masih khusus Kalimantan, belum menjadi bagian dari Indonesia. Nah, diketiknya di mana aja tadi, mendengarlah, ingatlah. Di Mandapa. Iya, Telaga Langsat diketiknya. Jadi di Telaga Langsat itu ada tugu juga. Posisinya itu di SMP Telaga Langsat. SMP 2 apa 1 lah, 2 kalau. Di situ ada tugu juga. Nah, jadi di situ dulu diketik teks proklamasinya. Proklamasi yang Kalimantan bergabung menjadi Indonesia. Habis itu dibawa ke mana? Sebelum ke Mandapai. Iya, Tuguni'ih diapakan oleh siapa tadi? Oleh Brigjen Haji Hasan Basri, menandatangani. Gesan dibawa ke mana? Mandapai. Di Mandapai hanya diproklamasikan, dibacakan bahwa Kalimantan itu merupakan bagian dari Indonesia. Ngajar Jaki tadi pertanyaan yang bagus. Kalimantan yang lain kayak apa? Jadi dulu Kalimantan itu belum terpisah menjadi 5, bahkan 4 dulu sebelum 5. Jadi masih satu Kalimantan, belum ada Kalimantan Barat, Tengah. Jadi satu Kalimantan saja dulu, masih luas. Iya, Kalimantan saja, belum ada lagi dibagi Kalimantan Selatan. Sekarang ada berapa Kalimantan provinsinya? 5. Kalimantan apa aja? Selatan, utara. Kalimantan Selatan ibu kotanya apa yang sekarang? No, yang sudah berubah. Kalsel di Banjarbaru. Kalbar apa Kalimantan Barat? Apa ibu kotanya? Kalbar di Pontianak. Kalimantan Tengah? Palangkaraya. Kalimantan Timur? Kaltim di Samarinda. Kalimantan Utara di Tanjung. No, itu daerah Sumatera itu. Kalimantan Utara ada di Tanjung Selor. Nah, itu ada 5 provinsi di Indonesia. Nah, kenapa kita tadi jadi nonton video tentang sejarah Tuguni'ih? Nah, karena hari ini kita tujuan pembelajarannya pada bab ini mengidentifikasi informasi penting. Jadi kita melihat informasi penting dari teks kena, teks narasi sejarah yang akan Bapak bagikan. Nah, karena berkelompok mengidentifikasinya. Habis itu kita ceritakan kembali, kita kisahkan pulang yang kita baca tadi dengan bahasa sendiri. Nah, teks yang itu dibaca, kita kisahkan pulang. Habis itu menjelaskan makna kosakata baru. Jadi di dalam teks itu ada kosakata baru misalnya yang kadang kita pahami, kita tulis berapa buting sebanyaknya. Misalnya
makan, ada paham kita arti makan, tulis saja. Tapi kan mungkin kalau makan kita tahu. Habis itu menulis teks narasi sejarah sederhana dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi kita belajar menulis narasi sejarah, teks, boleh teks kayaknya juga. Yang kelima, menerapkan konsep berpikir komputasional dalam memahami dan mengolah informasi dari teks. Nah, jadi yang pertama tadi dibuka dengan persepsi, kita tepuk apa tadi? Indonesia hebat. Nah, habis itu pengalaman mengunjungi Tugu Nie. Siapa semuanya sudah pernah? Nah, menonton video tentang sejarah Tugu Nie. Nah, tujuan pembelajarannya yang Bapak sampaikan tadi. Sekarang kita ke pengenalan. Apa sih berpikir komputasional itu? Pada konsep dekomposisi, yaitu memecah masalah atau informasi yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Nah, contohnya misalnya April hendak pulang sekolah, yang disiapkan yang biasa dibawa apa saja? Buku, pulpen, pensil, apalagi penghapus, tip X. Semuanya itu dibuat ke dalam mana? Tas. Nah, jadi yang disiapkan tas dan isi-isinya. Misalnya Jaki hendak piknik berjalanan, kira-kira apa aja yang perlu dibawa? Sepeda, apalagi? Makanan, minuman, tas. Kalau bermalam apa yang dibawa? Tenda. Apalagi? Baju ganti. Nah, itu ngaranya menyederhanakan dari hal yang kompleks. Daftar barang yang dibawa, makanan tadi, minuman. Nah, sekarang coba berkelompok. Jaki lawan April berdua. Ini bertiga. Gabung. Iya. Nah, ini ada teks tentang ini sini. Teks tentang sini. Mana biru? Mana biru? Tintanya habis. Oh, itu nya sebetulnya biru. Ini gara-gara tintanya aja. Nah, di situ ada teks bacaan. Hijau sama dengan biru. Hijau itu yang ditulis nama tempat bersejarahnya yang di teks itu. Nah, nama tempatnya apa? Tulis. Ada usah disambar, kain aja. Nama tempat sejarah. Habis itu warna apa lagi di atas tuh? Sebelahnya. Sebelah mana, Pak? Di sebelah hijau. Sebelah hijau, abang. Pink kan? Abang, Pak. Pink. Mana yang di situ? Pink. Merah muda. Merah muda itu lokasinya, lokasi tempat bersejarahnya di mana. Tulis saja langsung gitu. Habis itu kapan dibangun atau terjadinya, warna apa lagi dibangunnya? Itu warna apa tuh, oranye kah? Yang sebut di bawah. Oh, oranye. Kapan dibangun atau terjadi? Itu tuh warna apa lagi? Kuning. Siapa tokoh yang terlibat? Nah, tokoh yang terlibat dipisah tadi, baik yang di video ataupun yang ada di teks itu. Tokoh namanya kenapa? Iya, yang diceritakan tadi, tokoh yang terlibat.
Yang menandatangani siapa? Warna hijau toska apa ini, Pak? Hijau toska. Iya. Hijau toska. Mengapa tempat tersebut penting atau bersejarah? Kenapa? Karena terakhir warna biru, iyalah. Nah, yang warna biru itu keunikan atau ciri khasnya apa? Nah, ada 6. Jadi tulis nama tempat bersejarahnya. Nama tempatnya apa? Di situ lokasi tempat bersejarahnya di mana? Sesuai warnanya lah. Pak, terus ngarahnya apa? Warnanya Kapan dibangun atau kejadian itu apa? Kapan dibangun? Ini siapa tokoh yang terlibat? Terlibat tuh apa, Pak? tokoh yang ada di kisah tadi siapa? 45. Kelompok 1 nama tempatnya tadi apa? Ini. Kelompok 2 sama atau Buni. Lokasi tempat bersejarahnya dari kelompok 1 apa? Kecamatan Hulu Sungai Banyu. Apa? Kecamatan Hulu Sungai Banyu. Kalimantan Hulu Sungai Banyu. Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Desa Hulu Banyu. Itu yang lengkapnya di sini, Bang, apa? Telaga Langsat. Iya, ada tadi Telaga Langsat tempat mengetik proklamasinya, tapi belum lengkap lagi. Yang lengkap, lebih lengkap lagi ditambahi yang lokasi ini di desa apa tadi? Ini Desa Hulu Banyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran saya dengan pendekatan berpikir komputasional. Berikut refleksi dari saya terkait pembelajaran berpikir komputasional. Keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran yang menerapkan pendekatan berpikir komputasional mendorong siswa untuk lebih aktif dalam pemecahan masalah. Pendekatan ini juga merangsang kemampuan berpikir logis dan meningkatkan kreativitas mereka. Selain itu, siswa diajak untuk bekerja secara kolaboratif, berbagi ide, dan saling mendukung dalam mencari solusi. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, mereka dapat mengakses berbagai sumber informasi yang memperkaya pengetahuan. Pendekatan ini juga membantu siswa untuk lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan akademik dan kehidupan sehari-hari. Sebagai hasilnya, mereka tidak hanya menguasai materi pelajaran, tetapi juga mengembangkan keterampilan hidup yang penting untuk masa depan mereka. Pendekatan berpikir komputasional sangat bermanfaat bagi peserta didik dalam memahami materi pelajaran. Hal ini disebabkan oleh kemampuannya untuk membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan dapat dikelola. Dengan memecah masalah, peserta didik dapat mengidentifikasi pola dan hubungan yang mungkin terlihat sebelumnya. Selain itu, berpikir komputasional mendorong pemikiran logis dan sistematis, yang membantu dalam pengambilan keputusan pemecahan masalah di berbagai konteks. Pendekatan ini juga memungkinkan siswa untuk merancang algoritma atau langkah-langkah penyelesaian yang efisien dan efektif. Dalam proses ini, mereka belajar untuk mengevaluasi dan memperbaiki solusi mereka yang merupakan keterampilan penting dalam dunia yang terus berubah dan penuh tantangan. Dengan demikian, berpikir komputasional tidak hanya mendekatkan pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan nyata dengan lebih percaya diri dan kompeten. Tantangan yang dihadapi selama pembelajaran dalam menerapkan pendekatan berpikir komputasional yaitu kesulitan dalam memahami konsep dasar yang abstrak dan memerlukan kemampuan berpikir analitis yang kuat.
Siswa seringkali harus mengubah cara berpikir mereka dari pemecahan masalah secara linier menjadi lebih sistematis. Selain itu, keterbatasan sumber daya seperti perangkat lunak dan akses ke komputer dapat menjadi hambatan. Diperlukan juga dukungan dari pendidik yang terampil untuk membimbing proses belajar. Motivasi dan kerjasama antar siswa juga berperan penting dalam mengatasi tantangan ini, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Hal-hal yang baik yang terjadi selama pembelajaran dalam penerapan berpikir komputasional dan cara mempertahankannya adalah memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang cara menyelesaikan masalah secara sistematis dan kreatif. Pendekatan ini membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan analitis dan pemecahan masalah yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan. Selain itu, siswa juga belajar bekerja secara kolaboratif, berbagi ide, dan mendukung satu sama lain dalam menemukan solusi. Untuk mempertahankan manfaat ini, penting untuk terus mendorong eksplorasi dan eksperimen dalam lingkungan belajar. Guru dapat menciptakan proyek-proyek yang menantang dan relevan, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Membuat komunitas belajar yang saling mendukung di mana siswa merasa nyaman untuk berbagi dan bertanya, juga sangat penting. Dengan cara ini, siswa akan lebih termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan berpikir komputasional mereka. Demikian refleksi pembelajaran berpikir komputasional yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.